Okay, meet again with brother David. This video I will show you my 2-bit adder. Okay, I build the circuit with uh, two part of digital electronic circuit ya. One is half adder and two is full adder. So this calculator 2-bit binary adder I build from two part digital circuit. Okay, so um, in this video I will use English language and use bahasa. Okay, so uh, in the first I will use English language and the second I will use bahasa. Okay, so don't forget like, subscribe, and share. Okay, so let's check it out the tutorial video. Okay, okay, this is my 2-bit adder simple calculatornya. Okay, I build this circuit with one half adder and one full adder ya. Okay, so 2-bit adder calculator can add 2-bit binary number. Okay, so we can see the output is maximal output 4 plus 2 plus 1 equal 7. Okay, so this is maximal output is 7 and two input A or B input is 2 plus 1 equal 3. Input A or B. So the maximal input is 3. Okay, so this 2-bit binary calculator can add value of 3 in binary plus 3 in binary number. Okay, so I has the truth table. Okay, this is a blank truth table. Okay, so we will start to add 2 in binary plus 3 in binary. Okay, so this is 2 is this is 0 and this is 1, this is 3, this is 1 1. So in binary 3 plus 1, so we can look B0 and A0. Value B0 is 0, value A0 is 1. So we put this in half adder. Okay, 0 1. This is a 0, this is 1. Okay, and next table A1 is 0 is 1, A0 is 1. Okay, this is we take in this. Okay, A1 and B1. Okay, and then A1 B0
enter to XOR gate, okay, the result is 1. Why? Because the truth table XOR if A1 B1, the result is 1. Okay, now B0, okay, this is 0, this is B0 and A1. Okay, nah, 0 and 1 entire enter to AND gate, the output is 0. So if this is 0, Cin is 0. Okay. Now we have a value of Cin 0. Now A1 is 1, B1 is 1. 1 and 1 enter to XOR gate, the result is 0. Okay, and the 0 and this is Cin 0 from this 0. Okay, 0 and 0 enter to XOR is 0. Okay, now we have S01, S10. We still have one output is blank. Say out 1. Okay, we will find that output. Okay, back again from this is 0 right here. Okay, this is the wiring connect to from this. Okay, so this is 0, this is 0, and then this is wire connect from this is 0 too. Okay, 0 0 enter to AND gate, the result or output is 0. Okay, now A is 1 and B is 1. Now 1 and 1 enter to AND gate, the result, the output is 1. So we have to output 0 and 1 enter to OR gate, the result is 1. Why I know the result? The result or the output from this gate, because I remember for the truth table in every gate in this circuit. So if you want to build digital logic
or CPU or other logic processor, you must remember uh, every truth table gate. Okay, so you must remember every truth table. Okay, so we have output. Say output 1 is 1, sum 1 is 0, sum 0 is 1. So we can put this result in this table. Okay, 1 0 1. Okay, one zero one. Okay, we check. 1 0 is 2 and 1 1 is 3. 3 plus 2 equal 0 1 0 1 or 5. That is correct. Yes, that is correct. 1 0 1 is 5 in decimal number. Okay, so first calculation for the test this 2-bit calculator is correct. Okay, now I will continue this test using bahasa. Okay. Oke, ini adalah kalkulator 2 bit adder ya, kalkulator sederhana yang gua buat menggunakan 2 buah rangkaian ya. Jadi satu rangkaian half adder ya, penjumlahan setengah, dan satu rangkaian full adder ya, penjumlahan penuh. Nah, jadi seperti itu ya. Sebelumnya gue menggunakan bahasa Inggris ya, sekarang gue menggunakan bahasa ya. Oke, jadi kalkulator ini memiliki output maksimalnya 4 ditambah 2 ditambah 1 ya, alias 7. Jadi C output 1, sum 1, sum 0 ya. Dan input itu A1, A0, B1, B0 ya. Jadi maksimal inputnya itu 2 ditambah 1 alias 3 ya, dalam representasi biner. Oke, nah tadi gue sudah menjelaskan dalam bahasa Inggris ya. Sekarang balik lagi ke dalam bahasa. Oke, nah sekarang setelah pertama kita telah menguji 2 ditambah 3 sama dengan 5 ya, menggunakan bahasa Inggris tadi, menggunakan kalkulator 2 bit ini. Sekarang kita mau mencoba 3 ditambah 3 atau nilai maksimal dari kalkulator ini. Oke ya. Nah, berarti kalau 3 ditambah 3 di sininya 1 1 ya, 2 ditambah 1 kan 3, ini juga sama 1 1 ya, artinya menyala semua. Oke. Nah, sekarang kita masuk A0 B0 ya, ini ya. Yang lama kita coret aja ini biar nggak bingung ya. Jadi ini 1 1 ya. Terus kalau untuk B1 sama A1 nya di sini, oh belum ada coretan ya, 1 1 sudah kita kasih nilai ya, A0 sama A1, B0 sama B1 ya, sesuai dengan di tabel ini. Nah sekarang langsung aja kita proses. Kalau A1 B1 masuk ke dalam gerbang eksklusif OR, itu keluarannya menjadi 0 ya. Nah ini output yang tadi yang belakangan ya. Nah sekarang yang baru nih 0. Nah ini udah dapat. Sekarang ke bawah ya. Ini kan tadi 1 masuk berarti 1 ya. Ini sama berarti. Terus di sini 1 masuk ke sini. Nah ini 1 nih, bukan 0 nih.
Ini 1 ya. Ya. Nah, 1 sama 1 masuk ke gerbang N, keluarannya menjadi, nah ini dicoret nih tadi nih. Nih. Jadi 1 ya. Nah, jadi ini 1. Ya, ini tadi yang lama dicoret ini. Yang lama nilainya 0, sekarang nilai baru 1. Ya. Nah, di sini kita dapat ya. Udah sampai sini perhitungannya. A1, B1. Nah, output 0-nya ini 1 ya. Nah, sekarang ini kita tarik lurus ke sini, berarti di sini nilainya 1. Nah, sedangkan yang ini 1 sama 1 masuk nih, masuk ke gerbang eksklusif OR, nilainya 0. Benar ya. Berarti ini nggak usah kita coret. Berarti ke sini 0. Nah, sini 0 ya. Nah, 0 sama 1 masuk ke gerbang XOR jadi 1 ya. Nih 1. Oke, kita sudah mendapat 2 output ini. Kita hanya mencari 1 output lagi. Oke. Nah, di sini masuk ke sini 0, ini ada jalur ke sini 0, benar ya, berarti nggak usah kita coret. Dan di sini ada 1 masuk ke sini, ya, nilainya berarti sama ya, ke sini ke sini. Ini 1 nih harusnya nih, berarti ini kita coret nih. Ini 1 ya, 1. Nah, 1 dan 0 masuk ke gerbang N menjadi nilainya berapa? 0, benar ya, ini nggak usah kita coret. Dan ini sekarang A-nya 1, selain masuk ke gerbang XOR, B-nya 1 ya, dia juga masuk ke bawah nih, ke gerbang N. Ya, sini. 1 sama 1 jadi 1. Nah, ini juga nggak usah kita coret ya. Hasilnya sama perhitungan yang pertama, sama ya. Dan 0 dan 1 masuk ke gerbang OR menghasilkan nilai 1. Nah, ini juga nggak usah kita coret, udah benar. Jadi outputnya menghasilkan 1, C output satunya 1, sum satunya 1, sum 0-nya 0 ya. Jadi bisa kita tulis di sini hasilnya 1, 1, 0. Ya, oke. Nah, sekarang kita buktikan. Ini kan 1, 1 ini berarti 3. Ditambah 1, 1 ini berarti 3 ya. 3 ditambah 3 sama dengan ini 4 ditambah 2 ya. 6 ya. Ini kan 0 ya, berarti di sini 3 ditambah 3 sama dengan 6. Benar nggak? Benar ya. Benar. Nah, oke, jadi intinya untuk pengujian rangkaian digital yang kita desain, kita itu harus hafal tabel kebenaran setiap gerbang yang kita gunakan. Contohnya gue di sini tadi, kalau A-nya 1, B-nya 1 masuk ke gerbang eksklusif OR, hasilnya 0. Itu kenapa di sini 0? Karena gue tahu prosesnya itu kalau di sini 1, di sini 1, tabel kebenarannya masuk ke gerbang XOR itu 0. Jadi di sini ada gerbang N, ada gerbang XOR, ada gerbang OR. Nah, kita harus tahu tabel kebenarannya ya. Jadi bagaimana kita bisa mendesain prosesor ya. Ini juga bisa disebut prosesor ya, walaupun prosesor cupu ya. Karena sangat simple, mampu memecahkan permasalahan yang sangat sederhana ya. Penjumlahan 2 bit ya. Apa kabar 4 bit, 8 bit dan sebagainya, lebih rumit ya. Lebih banyak rekayasa di sirkuit digitalnya ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang penasaran, ya coba, ini kan masih banyak nih, ada angka yang lain ya. Gua hanya menguji 3 ditambah 3 dan 3 ditambah 2 ya. Ada 1 tambah 1, 2 ditambah 2, 2 ditambah 1, 1 ditambah 2, 0 ditambah 2, 3 ditambah 0, dan lain sebagainya ya. Itu bisa kalian uji ya.
Nah, jadi kalian boleh menggambar ulang rangkaian ini ya. Terus kalian buat tabel seperti gua ini dan kalian uji apakah rangkaian kalkulator 2 bit ini sudah mampu memecahkan permasalahan penjumlahan 2 bit ya. Jadi ini masih banyak yang belum ya. Kalian coba aja sendiri. Kalau sudah, silakan kalian komen ya. Oke. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke.